Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Binanti Valea, NPM 0620015841 dari kelas 4A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Di sini kita akan membahas tentang metode antropometri dalam penilaian status gizi. Mari kita simak pembahasannya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan menggunakan alat timbang injak. Pertama yaitu timbang injak disiapkan dan diletakkan pada permukaan tanah atau lantai yang rata. 2. Timbangan dikalibrasikan pada angka 0. Lalu, responden berdiri di atas timbangan dengan posisi badan tegak dan kepala menghadap lurus ke depan tanpa menggunakan alas kaki. Setelah itu, hasil dari pengukuran berat badan dicatat. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama microtoys. Cara untuk mengukur tinggi badan yaitu sebagai berikut. 1. Microtoys disiapkan dan diletakkan pada dinding yang tegak lurus dengan permukaan tanah atau lantai yang rata. 2. Responden berdiri tegak persis di bawah microtoys tanpa menggunakan alas kaki. 3. Posisi kepala, bahu, bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit ditempelkan pada dinding tempat microtoys dipasangkan. Lalu microtoys digeser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Setelah itu, catat angka yang tertera pada microtoys. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas biasanya menggunakan alat yang bernama pita lila. Cara menggunakan pita lila yaitu pertama, posisikan pangkal bahu dan posisi ujung siku pada tangan sebelah kiri ditentukan dengan telapak tangan ke arah perut dalam keadaan rileks. 2. Pita lila diletakkan di sepanjang pangkal bahu dan ujung siku. 3. Titik tengah ditentukan antara pangkal bahu dan ujung siku responden. Lalu, pita lila pada titik tengah lengan dilingkarkan dan ujung pita dimasukkan pada lubang yang ada pada pita lila. Setelah itu, pita lila ditarik perlahan dengan posisi pita tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Yang terakhir, hasil pengukuran dilihat dan dicatat. Pengukuran yang keempat yaitu pengukuran RLPM. Biasanya di pengukuran RLPM ada dua pengukuran, yaitu pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Alat yang digunakan biasanya menggunakan meteran pita. Yang pertama yaitu cara mengukur lingkar pinggang. Caranya yaitu pertama, ambil pita meteran, lalu berdiri dengan tegak, tubuh rileks, dan rapatkan kaki. Setelah itu, ukur badan tepat setelah menghembuskan nafas. Lalu, lingkarkan meteran di bagian pinggang paling kecil. Setelah itu, catat hasil pengukuran tersebut. Yang kedua yaitu cara mengukur lingkar pinggul. Pertama, caranya hampir sama seperti pinggang, yaitu ambil pita meteran, lalu berdiri dengan tegak, tubuh rileks, dan rapatkan kaki. Setelah itu, ukur badan tepat setelah menghembuskan nafas. Lalu, lingkarkan meteran di bagian pinggul yang paling lebar. Setelah itu, catat hasilnya. Lakukan 1 atau 2 kali untuk berjaga-jaga jika ada perubahan karena bernafas.
Pengukuran yang kelima yaitu pengukuran berat badan bayi, yang biasanya menggunakan alat bernama baby scale. Caranya yaitu pertama, letakkan baby scale pada permukaan yang rata. Lalu, periksa timbangan berat badan bayi dengan seksama apakah masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Setelah itu, pakaian bayi dibuat seminimal mungkin. Lalu, letakkan bayi pada timbangan berat badan. Setelah itu lihatlah angka pada skala timbangan yang ada dan menunjukkan berat badan bayi tersebut. Kemudian, catat berat badan bayi dengan teliti. Setelah itu, angkat bayi dan lakukan perawatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.